Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Literat Channel, channelnya orang yang mau melek. Kali ini kelas 5 semester 1, tema 5 ekosistem. Topik yang akan kita bahas adalah tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dari sisi sejarah. Edisi yang dibahas kali ini adalah tentang berdirinya Budi Utomo dan Sumpah Pemuda. Di sini akan kita bahas tentang sejauh mana peran Budi Utomo dan Sumpah Pemuda dalam menunjang persiapan kemerdekaan sampai diraihnya Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo tidak lepas dari diawalinya peran Dr. Wahidin Sudirohusodo yang bergerak di bidang pendidikan. Beliau sering berkeliling di wilayah Pulau Jawa. Sambil berkeliling, beliau selalu melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita pernah belajar di video sebelumnya bahwa kegagalan perjuangan Cut Nyadin, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan yang lainnya itu tidak lepas dari pertama, kurangnya persatuan-kesatuan, kedua, kalahnya persenjataan dan taktik perang, yang paling penting, bangsa kita masih bodoh, masih mudah dibodohi, dan masih mudah diadu domba. Itu yang menjadi inspirasi bagi Dr. Wahidin untuk mensosialisasikan betapa pentingnya pendidikan bagi rakyat Indonesia. Sampai akhirnya pada tahun 1907, beliau bertemu dengan Dr. Sutomo. Dr. Sutomo adalah seorang mahasiswa dari Stopia, yaitu School Thought of Leading van Inlande Artsen. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah sekolah kedokteran zaman Hindia Belanda di Jakarta. Banyak mahasiswanya yang mahasiswa penduduk Indonesia, mahasiswa Bumi Putra. Walaupun dengan kedisiplinan dan perlakuan yang berbeda dengan mahasiswa dari bangsa Belanda itu sendiri. Tokoh lain diantaranya Dr. Suwarno dan Dr. Gunawan juga merupakan bagian dari Stopia. Mereka sepakat untuk mendirikan suatu organisasi yang bernama Budi Utomo. B dan O. O ini adalah Utomo pada ejaan lama ya. Jadi kalau dulu itu U itu ditulisnya OE, Oe Tomo, karena masih menggunakan ejaan CH van Oviesen. Nah, organisasi Budi Utomo ini berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Mulai saat itu, bangsa Indonesia mulai bangkit dari keterbelakangan berpikir, mulai bangkit dari perjuangan yang masih bersifat kedaerahan, mulai bangkit dari niat untuk lebih memperbaiki nasibnya. Jangan sampai menjadi buruh di negeri sendiri. Jangan sampai jati kasilih gujunti. Itulah sebabnya sehingga setiap tanggal 20 Mei selalu kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Bertolak dari kejadian tanggal 20 Mei 1908 ketika didirikannya Budi Utomo sebagai tonggak bangkitnya bangsa Indonesia. Sejak saat itu organisasi-organisasi lain mulai bermunculan. Satu di antaranya adalah Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi. Haji Samanhudi berpikir bahwa para pedagang di Solo waktu itu, para pedagang batik ini harus bersatu agar bisa saling bahu-membahu dalam mengimbangi para pedagang dari luar. Termasuk diantaranya adalah para pedagang dari suku Cina dan dari VOC. Itu keberangkatan Haji Samanhudi mendirikan Syarikat Dagang Islam.
Serikat Dagang Islam pada tahun 1912 diganti nama menjadi Syarikat Islam, yang waktu itu dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, ketika nama sudah berubah menjadi Syarikat Islam, maka fokus tidak lagi seperti ketika Haji Samanhudi. Karena selain dari para pedagang batik itu berbicara, bergerak dalam bidang perdagangan, mereka juga mulai bergerak dalam bidang sosial, nasionalisme. Mereka mulai saling mengetuk bahwa kita ini adalah negara yang sedang dijajah, bahwa kita harus bangkit untuk menentukan nasib sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Begitu kata mereka. Namun di dalam perjalanan Syarikat Islam ini mulai bercabang menjadi dua bagian, ada sayap kiri dan sayap kanan. Ada Syarikat Islam Merah dan ada Syarikat Islam Putih. Syarikat Islam Merah ini adalah Syarikat Islam yang dipengaruhi oleh Snapliat dari ISDV yang sudah mulai merasuk isme-isme atau paham sosialis dari Soviet, dari Rusia. Tokohnya adalah Snapliat. Snapliat mulai mempengaruhi Semaun, lalu Darsono, Alimin, dan Tan Malaka. Mereka adalah tokoh-tokoh Syarikat Islam dari kubu merah yang bermarkas di Semarang. Sedangkan satu kubu lagi yaitu Syarikat Islam Putih tetap dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Organisasi lain yang juga berdiri diantaranya adalah Indische Partij. Pada tanggal 25 Desember tahun 1912 di Bandung. Indische Partij ini dipimpin oleh Douwes Dekker. Douwes Dekker ini adalah seorang kebangsaan Belanda, tapi sangat simpati dengan perjuangan Indonesia. Beliau pernah mengarang sebuah buku yang bernama Maghaflar, berjudul Maghaflar. Karena beliau tidak ingin dikenal, maka dalam buku itu beliau sebut namanya dengan Multatuli, atau dalam bahasa kita tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Kalau orang Sunda bilang ngabadieuh gitu. Tentu saja bukunya tersebut menjadikan buku yang sangat dicari, ditangkap, untuk dibrandel, bahkan tokohnya juga perlu dibuang. Pemimpin lainnya adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, yang terkenal dengan salah satu semboyannya yaitu Tut Wuri Handayani yang digunakan oleh Dinas Pendidikan, ya, Departemen Pendidikan. Orang ketiga yang ikut mendirikan Indische Partij adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, yang namanya sekarang diabadikan menjadi salah satu rumah sakit di Jakarta. Inilah Dr. Cipto Mangunkusumo. Mereka sama-sama senang menulis, mereka sama-sama pernah menulis yang tulisannya membuat bangsa Belanda marah, sehingga mereka yang lebih dijuluki dengan tiga serangkai ini pernah sama-sama ditangkap dan dibuang ke Suriname, ke luar negeri, ya, dekat Belanda. Begitu perjuangan mereka itu, kadang ditangkap dan dibuang itu sudah hal yang biasa bagi para pejuang politik waktu itu. Organisasi berikutnya yang berdiri adalah Perhimpunan Indonesia. Pada mulanya Perhimpunan Indonesia ini didirikan di Belanda, yang anggotanya merupakan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Belanda. Tokohnya itu diantaranya adalah Sutan Kasajangan, Noto Suroto, dan Muhammad Hatta. Inilah foto Dr. Anes Muhammad Hatta. Organisasi lain yang ikut berdiri juga diantaranya adalah Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Insinyur Soekarno. Para pendiri lainnya diantaranya adalah Maskun, Supriyadinata, dan Gatot. Keempat tokoh ini
karena dianggap mendirikan suatu partai sedangkan partai ini dilarang, maka Soekarno, Maskun, Supriyadinata, dan Gatot itu pernah ditangkap dan dibuang. Jadi mendapat hukuman buang. Salah satu penjara yang pernah didiami Bung Karno adalah penjara Sukamiskin yang ada di Bandung. Nantinya ketika perjuangan berlanjut, maka Soekarno dan Hatta ini adalah dua yang tidak bisa dipisahkan, sehingga mereka sering dijuluki sebagai Dwi Tunggal, dua tetapi satu. Sampai nanti ketika penandatanganan teks proklamasi juga ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nanti akan kita bahas lagi tentang bagaimana proses dari mulai persiapan proklamasi sampai ke pelaksanaan post proklamasi dan pasca proklamasinya. Oke, ini ada sebuah slide, sebuah gambar tentang salah satu peristiwa Sumpah Pemuda. Di sini ada seseorang yang sedang bermain biola dan juga ada yang berjajar. Panitia yang berjajar, perwakilan-perwakilan yang berjajar, duduk di depan. Ini adalah gambaran dari salah satu peristiwa Sumpah Pemuda. Berawal dari ketika bulan Mei tahun 1926, dilaksanakannya Kongres Pemuda I di Jakarta. Hasil dari Kongres Pemuda I ini dianggap belum memenuhi keinginan, belum memenuhi harapan, sehingga salah satu hasilnya adalah membentuk panitia untuk persiapan Kongres Pemuda II. Sebelum Kongres Pemuda II, pada tahun 1927, bulan Desember, didirikan PPPKI. Sebuah perhimpunan permufakatan yang akan menyamakan persepsi, menyamakan tujuan kemana organisasi pergerakan ini akan mengarah. Dan atas keputusan dari hasil Kongres Pemuda I serta hasil permufakatan di PPPKI, maka diputuskanlah untuk dilaksanakan Kongres Pemuda kedua, yaitu pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928, selama 2 hari dan dilaksanakan di Jakarta. Namun lokasi pelaksanaan itu tidak satu gedung, tapi pertama dilaksanakan di lokasi gedung Katolik, terus pindah ke gedung OJB, dan terakhir ketika pencetusan naskah Sumpah Pemuda dilaksanakan di gedung AIC. Kenapa berpindah-pindah? Ini tidak lepas dari pengawasan Belanda yang selalu mencurigai. Jangan sampai ketika kita sedang melaksanakan Kongres Pemuda II, tokoh-tokohnya ditangkap dan perjuangan akan terputus. Itu. Jadi mereka berpindah-pindah seperti ucing-ucingan. Para pengikut atau yang hadir diantaranya adalah Organisasi Pemuda Jawa atau Yong-Yapa, Yong Sumatera Nenbon atau Organisasi Pemuda dari Sumatera, Yong Islamie Tenbon, Yong Batakas, Pemuda Betawi, Sekar Rukun, Yong Celebes, dan lain-lain. Banyak Yong-Yong atau organisasi-organisasi muda yang hadir waktu itu. Hasil dari Kongres Pemuda kedua itu yang pertama adalah ikrar atau janji suci yang hadir waktu itu, yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Lalu dikumandangkannya Indonesia Raya langsung oleh penciptanya, yaitu Wage Rudolf Supratman, dalam bentuk solo biola. Wage Rudolf Supratman ini adalah seorang wartawan, pada mulanya seorang guru namun pindah menjadi seorang wartawan, dan dia itu aktif dalam pergerakan nasional, sehingga sejak lama dia sudah mempersiapkan naskah Indonesia Raya ini, dan pada Kongres Pemuda kedua baru mendapat kesempatan untuk mengundangkannya, walaupun saat itu masih dalam solo biola dulu. Kenapa dengan biola dulu? Karena dikhawatirkan ada polisi Belanda yang mengawasi di luar. Kalau mereka mengawasi dan mereka curiga, mungkin organisasi itu, kegiatan itu akan dibubarkan karena dianggap berbahaya untuk kedudukan atau posisi Belanda di Indonesia waktu itu. Nah, ini adalah
foto dari Wage Rudolf Supratman, sang pecinta lagu Indonesia Raya. Tokoh lain yang terlibat adalah ketua pelaksana waktu itu adalah Sugondo Joyo Puspito. Ini Sugondo Joyo Puspito, wakilnya Joko Marsaid, sekretarisnya Muhammad Yamin, bendaharanya Amir Syarifuddin. Para pembantunya diantaranya adalah Johan, Kasa Sungkana, RCL Senduk, J. Leimena, M. Suud, dan banyak lagi. Mereka adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Karena pada tanggal 28 Oktober tercapainya ikrar atau Sumpah Pemuda, maka sampai saat ini setiap tanggal 28 Oktober selalu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hari di mana bangsa Indonesia diwakili oleh para pemuda semakin bersatu, mengakui bahwa satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Bisa dipahami ya? Itu saja yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.